Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya di pertemuan yang kedua. Untuk pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai kesamaan polinomial dan mencari nilai polinomial dengan metode substitusi. Nah, sebelum kita memulai pertemuan ini, materi ini, teman-teman harus ingat yang kemarin ya tentang apa itu variabel, kemudian apa itu koefisien, dan terus tentang derajat dan sebagainya harus teman-teman pahami dulu, teman-teman ingat, karena itu nanti istilah-istilah seperti variabel, istilah seperti koefisien itu akan terus kita gunakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kemudian untuk kesamaan polinomial, pengertiannya apa itu kesamaan polinomial? Dua polinomial berderajat n dalam variabel x dikatakan sama atau identik jika koefisien-koefisien x yang berderajat sama adalah sama. Misal px dan qx dikatakan sama jika, nah ini misal ada px dan juga ada qx. Persamaan polinomial seperti biasa yang dulu itu an x pangkat n ditambah an-1 pangkat x n pangkat n-1 dan seterusnya. Kemudian qx nya juga dalam bentuk polinomial, maka px dan qx ini bisa dikatakan sama jika dan hanya jika di sini sama, an bn nya sama, kemudian an-1 dan juga bn-1 nya sama. Maksudnya yang disamakan apanya? Yang disamakannya adalah variabelnya. Jadi di sini kan variabelnya kan x pangkat n, di sini juga variabelnya x pangkat n. Maka nilai koefisien yang di depannya variabel ini harus bernilai sama. Nah, kalau nilai koefisiennya ini sama dan variabelnya ini juga sama, ya kan x pangkat n dan x pangkat n. Kemudian di sini xn-1, di sini juga xn-1. Kemudian di sini xn-2, di sini juga xn-2. Nah, jika an-nya sama dengan bn, kemudian an-1-nya sama dengan bn-1, an-2-nya juga sama dengan bn-2 dan seterusnya, maka px ini dikatakan sama dengan qx. Contoh, di sini ada 2x plus 3 ditambah x-2 sama dengan 3x plus 1. Nah, di sini teman-teman harus ingat dulu materi yang kemarin ini ada kurungnya, jadi teman-teman harus buka dulu. Nah, di sini ini sebagai px-nya dan juga ini juga sebagai qx-nya. Ingat, syaratnya adalah px sama dengan qx. Px sama dengan qx. Ini adalah syarat kesamaan polinomial. Nah, sehingga ini soalnya 2x plus 3 ditambah x-2 3 sama dengan 3x plus 1. Nah, ini dibuka kurungnya dulu, maka 2x plus 3 ditambah x-2 sama dengan 3x plus 1. X-nya kita campur jadi 1 di depan semua, dx tambah x, 3-nya kita taruh di belakang, digabung dengan 2 jadi 3 min 2. Nah, ini kan 3x plus 1 jadi 3x plus 1. Px sama dengan qx. Yang variabel x di sini variabel x, ini variabel x. Koefisiennya ini 3, ini juga 3. Yang tidak memiliki variabel x, ini juga tidak memiliki variabel x. Nilainya 1, ini juga nilainya 1. Maka px dikatakan sama dengan qx. Nah, px-nya adalah 3x plus 1, qx-nya juga 3x plus 1, sehingga px sama dengan qx. Contoh lagi, yang kedua, px-nya kita punya yaitu x kuadrat min 3x min 4 dikurangi 2x plus 1, dan qx-nya adalah x kuadrat min 5x min 5. Di sini juga teman-teman harus hati-hati, di sini ada pengurangan dan ini masih dalam kurung. Jika ini masih ada dalam kurung dan ini ada pengurangan, maka pengurangannya ini atau nilai negatifnya ini berlaku untuk semua yang ada di dalam kurung. Jadi berlaku kedua x-nya juga berlaku, satunya juga berlaku. Jadi teman-teman harus ingat konsep perkalian di sini. Jadi min satunya dikali a dulu, kemudian negatifnya juga dikali b. Di sini kan tidak ada angka 1 ya, tapi nilai 1 di sini ini sebenarnya ada nilai satunya, tapi karena 1 itu tidak mengubah hasil atau tidak mengubah nilai, maka satunya tidak tertulis. Jadi di sini sama aja seperti ini.
min 1 kali A, min 1 kali B. Maka min 1 kali positifnya adalah negatif A, min 1 kali positif B nilainya adalah negatif B. Jadi sini juga sama, nanti negatif ini dikali 2X hasilnya juga negatif, negatif dikali positif 1 hasilnya juga negatif. Sehingga ini tetap ya, dibuka kurungnya tetap, karena di sini tetap penjumlahan, sehingga tidak ada A bernilai positif, mohon maaf. Di sini bernilai positif, jadi sini sama X kuadrat min 3X min 4. Nah di belakang karena ini ada pengurangan di sini dalam kurung, maka kita kalikan dulu, negatif kali 2X sama dengan negatif 2X atau dikurangi 2X. Kemudian negatif dikali 1 adalah negatif 1. Belakangnya sama, kemudian X-nya kita kumpulkan di depan semua. Kita urutkan dari derajat tertingginya. X kuadrat min 3X dikurangi 2X. Di sini negatif 4 dan juga negatif 1. Maka hasilnya adalah sama X kuadrat, di sini X kuadrat, koefisiennya 1. Di sini yang X, di sini juga ada X, koefisiennya negatif 5, di sini juga negatif 5. Dan yang tidak memiliki variabel atau yang disebut konstanta, di sini negatif 5, di sini juga konstanta negatif 5. Nah, terlihat bahwa Px sama dengan Qx, maka dapat disimpulkan bahwa polinomial Px sama dengan Qx. Kemudian contoh ketiga adalah contoh dalam perkalian. Di sini Px-nya adalah 1 min X dikali 1 plus X plus X kuadrat sama dengan Qx. Qx-nya adalah 1 min X pangkat 3. Ini sama seperti yang konsep perkalian yang dulu, teman-teman harus ingat. Kalau ada A plus B dikali A plus B, maka dikalikan satu-satu. A kali A, A kali B, kemudian B kali A, dan B kali B, dikalikan satu-satu. Maka di sini juga sama. 1 kali 1, di sini adalah 1, kemudian 1 kali X adalah X, 1 dikali X kuadrat adalah X kuadrat, kemudian negatif, di sini dikalikan negatif ya, teman-teman harus ingat. Suatu tanda adalah milik angka atau variabel di belakangnya. Di sini negatif ini adalah miliknya X. Jadi negatif X dikali 1 adalah negatif X. Negatif X dikali X adalah negatif X kuadrat. Negatif X dikali X adalah negatif X kuadrat. Kemudian negatif X dikali X kuadrat adalah negatif X pangkat 3. Kemudian kita kumpulkan yang berpangkat 1 di depan, kemudian X kuadrat, kemudian X pangkat 3. Ini positif dan negatif, maka hasilnya 0. Di sini positif X kuadrat dikurangi negatif X kuadrat, maka hasilnya juga 0. Maka tersisa 1 min X pangkat 3 dikurangi 1 min X pangkat 3. Jadi Px-nya sama dengan Qx. Di sini 1, di sini 1, di sini X pangkat 3, di sini juga ada X pangkat 3. Nilainya koefisiennya negatif 1, di sini juga negatif 1. Maka Px sama dengan Qx. Kemudian suatu polinomial memiliki faktor-faktor yang apabila faktor-faktor ini dikalikan maka akan menghasilkan bentuk polinomial awal. Maksudnya gimana? Jadi misal ada X kuadrat ditambah 4X plus 3. Nah, nilai polinomial ini X kuadrat plus 4X plus 3 ini memiliki faktor, yaitu X plus 3 dan X plus 1. Sebab jika kedua faktor yang dikalikan maka akan menghasilkan bentuk polinomial awal. Jadi kalau ada X plus 3 dikalikan X plus 1, yang ini adalah faktornya. Jadi ini memiliki faktor, faktornya adalah ini dan ini. Nah, jadi ketika X plus 3 dan X plus 1 nya ini dikalikan, X kali 1, kemudian X kali X, X kali 1, kemudian 3 kali X, 3 kali 1, maka akan menghasilkan bentuk awal. X kali 1 nya, kemudian X kali X adalah X kuadrat, X kali 1 adalah X, kemudian 3 kali X adalah 3X, 3 kali 1 adalah 3, maka hasilnya adalah X kuadrat plus 4X plus 3. Ini kembali ke bentuk awal polinomial. Jadi ketika ada dua faktor, ini faktor pertama, faktor kedua, dikalikan, maka hasilnya adalah bentuk polinomial awalnya dia. Kemudian contoh berikutnya, jika suatu polinomial misal adalah 3x kuadrat kurangi 5x min 2, salah satu faktornya adalah x min 2, maka tentukan faktor lainnya. Nah, di sini kita hanya diketahui satu aja, ada satu faktor yaitu x min 2. Nah, kita harus mencari faktor yang kedua atau faktor lainnya ini, faktor keduanya. Penyelesaian
Ingat bahwa jika kedua faktor dikalikan maka akan menghasilkan bentuk polinomial awal. Ingat yang tadi ya. Di sini kalau ada dua faktor jika dikalikan maka akan menghasilkan bentuk polinomial awal. Berarti di sini udah ada satu faktor, kita mencari faktor yang kedua. Diketahui faktor yang pertama adalah x-2. Nah, untuk yang faktor kedua kan kita tidak tahu nilainya berapa atau angkanya berapa. Jadi di faktor kedua ini kita misalkan saja, misalkan ax plus b, ya kan, pasti di sini pasti dalam bentuknya ax plus b. Karena apa? Kenapa di sini? Karena di sini ada x kuadrat. Karena di x kuadrat pasti ada x kali x-nya. Jadi karena di sini x pangkat 1, pasti di faktor berikutnya juga ada nilai x pangkat 1-nya karena di sini adalah x kuadrat. Maka hasil kali faktor pertama dan faktor kedua yaitu x-2 dikali ax plus b, maka hasilnya harus sama dengan 3x kuadrat dikurangi 5x min 2. Nah, untuk mencarinya kita kalikan x kali ax adalah ax kuadrat, kemudian x kali b adalah bx. Di sini negatif 2, hati-hati, negatif 2 dikali ax adalah negatif 2ax, kemudian negatif 2 dikali b adalah negatif 2b. Belakangnya tetap 3x kuadrat min 5x min 2. Kemudian di sini ada bx, di sini ada x, di sini juga ada x. Maka nilai x-nya ini bisa kita keluarkan atau kita kurung seperti ini. Ini kan sama, jika dikalikan, ingat konsep perkalian, ini kali ini, x kali b adalah bx, kemudian x kali min 2a adalah min 2ax. Jadi bentuk bx min 2ax dengan b min 2a dalam kurung dikali x, ini adalah hasilnya sama, dikurangi 2b sama dengan 3x kuadrat min 5x min 2. Ingat pengertian kesamaan polinomial. Di sini x kuadrat, di sini x kuadrat, di sini ada x pangkat 1, di sini juga ada x pangkat 1. Di sini ada yang tidak memiliki variabel atau disebut konstanta. Di sini juga ada konstantanya atau dia memiliki variabel x. Maka a ini sama, kan ini sama dengan ada x kuadrat, di sini x kuadrat. An sama dengan bn. Jadi di sini a harus sama dengan 3. Kemudian di sini x sama dengan x pangkat 1, di sini juga pangkat 1. Maka nilai ini harus sama dengan nilai ini. Jadi b min 2a itu nilainya harus sama dengan min 5. Kemudian min 2b nya nilainya harus sama dengan min 2. Jadi ini sama dengan ini, hasilnya adalah 3. Kan di sini x kuadrat, di sini x kuadrat, berarti a nya, a ini sama dengan 3, ya kan, a sama dengan 3. Kemudian b min 2a dalam kurung x ini sama dengan min 5x. X di sini x pangkat 1 pangkat 1. Maka kita sama dengankan b min 2a sama dengan min 5. A nya berapa? A nya adalah 3. Kita substitusi atau kita masukkan nilai 3 nya. Berarti b min 6 sama dengan min 5. Maka b nya adalah 1. Kemudian di sini min 2b adalah min 2a. Min 2b sama dengan min 2. Jadi di sini min 2b sama dengan min 2. Ya kan, tidak ada variabelnya. Jadi ini sama dengan ini. Min 2b sama dengan min 2. Maka b-nya adalah negatif 2 dibagi negatif 2 atau sama saja dengan b sama dengan 1. Nah, di sini kita sudah menemukan nilai a dan juga menemukan nilai b-nya. Kita tinggal substitusi nilai a dan b ke dalam faktor yang tadi kita misalkan. Kan tadi kita faktor keduanya kita misalkan ax plus b. Kita misalkan ax plus b, a nya adalah 3 dan b nya adalah 1. Kita tinggal mengganti nilai a dan juga nilai b nya. A nya kita masukkan 3, maka 3x. Kemudian b nya kita masukkan 1, maka di sini adalah plus 1. Kemudian contoh berikutnya, untuk penentukan unsur yang belum diketahui dari kesamaan dua polinomial. Misal ada polinomial 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 3.
setara dengan X min 2 dikali AX kuadrat ditambah BX plus C plus R. Nah, kita menentukan nilai A, nilai B, nilai C, dan juga nilai R. Ini sama seperti yang awal tadi. Jadi di sini kita perlu kalikan dulu. Karena sini perkalian, kita kalikan dulu. S kali AX kuadrat adalah AX pangkat 3. S kali BX adalah BX kuadrat. Kemudian X kali C nya adalah CX, dan seterusnya dikalikan seperti contoh yang sebelumnya. Nanti tinggal kita kumpulkan saja, maka hasilnya adalah AX pangkat 3 ditambah min 2A plus BX kuadrat ditambah min 2B plus CX plus min 2C plus R. Nah, ini teman-teman bisa gunakan untuk latihan. Jadi seperti yang sebelumnya, contoh sebelumnya, jadi ini dikalikan dulu satu-satu, ini kali ini, E nya kali ini, kemudian min 2 nya kali ini, min 2 kali BS, min 2 kali C, kemudian digabungkan X kuadratnya dengan X kuadrat, S dengan X, S pangkat 3 dengan S pangkat 3, maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Ini bisa buat teman-teman pakai untuk latihan bentuk penjabarannya. Kemudian berdasarkan ketentuan kesamaan dua polinomial, ketentuan polinomial yang tadi AN sama dengan BN dan seterusnya, maka di sini untuk koefisien X pangkat 3, ini ada X pangkat 3, di sini juga ada X pangkat 3, maka A ini setara dengan 4, jadi A sama dengan 4. Kemudian untuk X kuadrat, di sini ada X kuadrat, ini juga X kuadrat. Nah, X kuadrat yang di sini ini adalah negatif 2A plus B, sedangkan negatif 2A plus B ini harus sama dengan 2, karena di sini yang dilihat X kuadratnya ya sama-sama yang variabel X kuadrat. Jadi min 2A plus B sama dengan 2. Nilai A nya kita masukkan untuk mengganti di sini adalah 4, min 2 kali 4 ditambah B harus sama dengan 2, maka min 8 tambah B adalah 2, dan B adalah hasilnya adalah 10. Kemudian kita melihat untuk koefisien X. Di sini koefisien X nya ada min 2B plus C untuk koefisien dari X. Di sini tidak ada yang memiliki koefisien X. Di sini X pangkat 3, X kuadrat yang sama seperti ini, X pangkat 1 yang memiliki variabel X pangkat 1. Di sini tidak ada, tidak dimuat atau tidak ada nilai dari X pangkat 1. Maka di sini adalah sama dengan 0. Karena X pangkat 1 yang enggak ada. Jadi di sini adalah sama dengan 0. Jadi min 2B plus C ini sini kita masukkan, min 2B plus C ini sama dengan 0. B nya kita sudah temukan yaitu 10, kita masukkan, min 2 kali 10 tambah C sama dengan 0. Min 2 kali 10 adalah min 20, maka pindah ruas, hasilnya C sama dengan 20. Kemudian untuk koefisien X pangkat 0 atau konstantanya, di sini konstantanya adalah R, di sini konstantanya adalah 3. Mohon maaf, di sini konstantanya adalah min 2C plus R, min 2C plus R, dan di sini adalah 3. Kenapa min 2C juga termasuk dalam konstanta? Karena dia tidak memiliki variabel X atau X nya pangkat 0. X pangkat 0 itu kan sama dengan 1, jadi dianggap tidak ditulis. Jadi di sini min 2C juga konstanta, R juga konstanta. Jadi min 2C plus R, min 2C plus R ini sama dengan 3, sama dengan 3. C nya kita ketahui yaitu 20, kita masukkan, min 2 kali 20 ditambah R sama dengan 3, hasilnya adalah min 40 plus R sama dengan 3. Mohon maaf, ini ya salah ketik sedikit, maka R nya adalah 43. Jadi nilai A, B, C, dan R nya adalah A nya 4, B nya 10, C 20, dan juga R nya adalah 43. Kemudian contoh berikutnya, kita memiliki persamaan A kali X min 3 X min 1 ditambah B kali X plus 1 kali X min 1 ditambah C kali X plus 1 kali X min 3 setara dengan 6X min 10. Kita harus menentukan nilai A, B, dan juga nilai C nya. Ini
mengerjakannya sama juga. Jadi di sini x pangkat x min 3 kali x min 1 nya ini kita kalikan dulu, hasilnya adalah seperti ini, x kuadrat min 4x plus 3. Kemudian di yang B, x plus 1 x min 1 nya juga kita kalikan dulu, x kali x kuadrat, x kali min 1 adalah minus x, kemudian min 1 kali x adalah x, plus 1 kali min 1 adalah min 1. Maka ini kita sederhanakan, ini hasilnya 0, min x ditambah x, maka di sini adalah x kuadrat min 1 untuk B nya. Kemudian untuk C kita juga sama, kita kalikan dulu, x kali x kali min 3, min 1 kali x, min 1 plus 1 kali min 3, maka hasil C nya adalah x kuadrat min 2x plus 3. Ini setara dengan 6x min 10. Kemudian A nya kita kalikan masuk, A kali x kuadrat sama dengan ax kuadrat, A dikalikan min 4x sama dengan min 4ax, A dikalikan 3 adalah 3a. Begitu juga dengan B, kita kalikan juga, B kali x kuadratnya adalah bx kuadrat, B kali min 1 nya adalah negatif B. Kemudian C nya juga kita kalikan, hasilnya adalah cx kuadrat min 2cx min 3c. Ini setara dengan 6x min 10. Kemudian kita kumpulkan x kuadratnya ini ada x kuadrat, di sini ada x kuadrat, kita kumpulkan jadi 1, ax kuadrat ditambah bx kuadrat tambah cx kuadrat. Kemudian yang pangkat x, di sini pangkat x pangkat 1, maaf, x pangkat 1, di sini juga ada x pangkat 1, kita kumpulkan jadi 1 juga, min 4ax min 2cx. Kemudian yang variabel atau yang konstanta juga kita kumpulkan, 3a min b min 3c. Ini setara dengan 6x min 10. Nah, ini ada x kuadrat, ini ada x kuadrat, ini ada x kuadrat. Nah, ini kita bisa keluarkan x kuadratnya, kita kasih kurung, x kuadratnya kita keluarkan, karena ini kalau dijabarkan kan sama seperti yang di atas. Jadi x kali a adalah ax kuadrat, x kali b adalah bx kuadrat, x kuadrat kali c, maka c nya cx kuadrat, maka ini sama dengan ini, hasilnya sama. Kenapa harus seperti ini? Karena di sini untuk menentukan nilai yang ada di ruas kanannya. Jadi ini kan ada 3, jadi kita jadikan 1 dulu, karena ini ada pangkatnya sama, variabelnya sama, x kuadrat, kita jadikan 1 dulu. Maka di yang pangkat x pangkat 1 nya juga sama, kita keluarkan x pangkat 1 nya, kita kurung, jadi min 4a min 2c dikalikan dengan x. Kemudian di sini konstantanya juga sama, kita kumpulkan, ini setara dengan 6x min 10. Jadi menurut ketentuan kesamaan dua polinomial diperoleh di sini kan tidak ada x kuadrat ya, di sini ada x kuadrat, tapi di ruas kanan tidak ada. Jadi di ruas kanannya adalah 0 nilainya, karena di sini tidak memuat x kuadrat. Di sini ada x kuadratnya, di sini tidak ada x kuadratnya, maka nilainya ada 0. A plus b plus c sama dengan 0. Di sini ada x pangkat 1, di sini juga punya x pangkat 1, nilainya adalah min 4a min 2c, min 4a min 2c ini sama dengan 6, sama-sama yang x pangkat 1, jadi min 4a min 2c sama dengan 6. Kemudian yang konstantanya adalah 3a min b min 3c sama dengan min 10. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama, ini persamaan kedua, dan juga ini adalah persamaan yang ketiga. Kita akan menggunakan ketiga persamaan ini untuk menyelesaikan atau untuk mencari nilai A, B, dan juga nilai C nya. Ingat tadi kita memiliki 3 persamaan, yaitu yang pertama, kedua, dan juga ketiga. Maka untuk proses penyelesaiannya kita menggunakan eliminasi. Kita akan mengeliminasi. Apa itu eliminasi? Eliminasi itu untuk menghilangkan salah satu ini. Ini misalkan eliminasi 1 dan 3. Kenapa 1 dan 3? Karena di sini 1 punya B, di yang persamaan ketiga juga punya B. Jadi kalau ini dieliminasi kan tidak perlu dikali. Jadi ini ditambah ini udah pasti 0. Ya kan, di sini plus B ditambah negatif B, maka hasilnya 0, B-nya hilang. Nah, fungsi eliminasi itu seperti itu. Jadi persamaan yang pertama adalah A plus B plus C sama dengan 0.
persamaan yang ketiga adalah 3A min B min 3C sama dengan min 10. Kita jumlahkan agar nilai B nya menjadi hilang. Maka A plus 3A adalah 4A, C plus min 3C hasilnya adalah min 2C sama dengan min 10. Ini kita anggap sebagai persamaan yang keempat. Kemudian kita eliminasi yang persamaan kedua dengan persamaan keempat. Kenapa? Karena di persamaan kedua dia mempunyai 2C, di sini juga memiliki 2C, dan sama-sama juga nilainya 4. Untuk persamaan kedua adalah min 4A min 2C sama dengan 6. Persamaan keempatnya adalah 4A min 2C sama dengan min 10. Ini dari sini. Ini kita jumlahkan untuk menghilangkan nilai A nya. Min 4A ditambah 4A kan hasilnya 0. Di sini min 2C plus min 2C, min kurangi min ditambah min, negatif ditambah negatif, maka hasilnya adalah negatif 4C sama dengan min 4, C nya adalah 1. Nah, di sini kita sudah memiliki nilai C adalah 1. Nah, ini kan bisa kita substitusikan nilai C nya ke dalam persamaan kedua. Persamaan kedua kan min 4A min 2C. Karena C nya kita sudah ketemu, maka 4A ini bisa kita cari, yaitu dengan mensubstitusikan nilai C nya. Min 4A min 2C sama dengan 6, C nya kita ketemu adalah 1, masukkan. Min 2 kali 1 adalah min 2, maka min 4A sama dengan 8, A nya adalah negatif 2. Nah, C nya sudah ketemu, A nya sudah ketemu, C1, A nya adalah negatif 2, maka kita tinggal masukkan dia ke dalam persamaan 1. A nya udah ada, C nya udah ada, otomatis nilai B nya juga akan ketemu. A nya adalah negatif 2, kita ganti, kita masukkan. C nya adalah 1, kita juga masukkan. Maka min 2 tambah 1 adalah negatif 1, B min 1 sama dengan 0, maka nilai B nya adalah 1. Jadi nilai A nya adalah min 2, nilai B nya adalah 1, dan juga nilai C nya adalah 1. Contoh berikutnya untuk kesamaan polinomial. Tentukan nilai M dan nilai R. Tentukan nilai M dan juga nilai N agar 3x plus 4 dibagi x kuadrat min x min 2 ini setara dengan 4 dibagi x plus 1 ditambah N dibagi x per 2. Penyelesaiannya masih sama. Di sini karena ini penjumlahan dan ini adalah penyebutnya beda, maka kita samakan penyebutnya dulu. Paling gampang adalah dikali ini kali ini, jadi x plus 1 kali x min 2, maka nilai pembilangnya adalah kali silang, m nya dikali x min 2, kemudian n nya kali x plus 1, jadi m kali x min 2, n nya dikali x plus 1 dengan penyebutnya x plus 1 dikali x min 2. Nah, di sini x plus 1 plus x plus 1 dikali x min 2 ini ketika dikali x kali x kali min 2, 1 kali x, 1 kali min 2, ternyata hasilnya x kuadrat min x min 2 ini sama dengan ini. Ya kan? Ini sama dengan ini kan, kiri udah sama penyebutnya. Maka kita kalikan aja kedua ruas dengan x kuadrat min x min 2. Jadi ini kali dengan ini, kemudian ruas kanan dikalikan juga dengan ini. Ruas kirinya ini kali dengan ini, kemudian ruas kanannya juga kita kalikan dengan ini. Berarti kan kalau ini dikalikan dengan ini, maka bisa dicoret-coret. Ini dengan ini kan sama, jadi nilainya adalah 1 dicoret-coret. Kemudian ini juga dikalikan dengan ini juga hasilnya bisa dicoret-coret, maka diperoleh 3x plus 4 setara dengan 4 kali x min 2 ditambah n x plus 1. M nya kita kalikan masuk, mx, m kali min 2 adalah min 2m, n nya juga kita kalikan masuk, n kali x adalah nx, n kali 1 adalah n. Yang memiliki nilai x kita jadikan 1, mx tambah nx. Yang tidak memiliki kita juga jadikan 1 di belakang. Kemudian x nya kita keluarkan, di sini x nya kita keluarkan,
di dalam kurung ada M dan juga N plus N. Maka 3X plus 4 ini setara dengan M plus NX dikurangi 2M plus N. Nah, berdasarkan ketentuan kesamaan dua polinomial, maka di sini S pangkat 1, di sini juga ada S pangkat 1. Berarti ini 3 sama dengan 4 plus N, ya. 4 plus N sama dengan 3 atau 3 sama dengan 4 plus N. Ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Kemudian di sini konstantanya adalah 4, positif 4. Di sini konstantanya adalah negatif 2M plus N. Berarti negatif 2M plus N sama dengan 4. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, untuk penjabarannya bisa teman-teman pakai untuk latihan dengan cara yang sama seperti yang tadi, menggunakan eliminasi, dijumlah seperti itu, kemudian dimasukkan nilai M dan N nya menggunakan eliminasi dan juga substitusi. Langkah-langkah dan penjabarannya sebagai latihan untuk teman-teman. Maka diperoleh nilai M nya adalah negatif sepertiga dan juga nilai N nya adalah 3 kali sepertiga. Nah, ini bisa buat teman-teman buat latihan ya. Untuk langkah-langkah penjabarannya teman-teman bisa buat latihan. Hasil akhirnya harus seperti ini. M nya adalah negatif 3, N nya adalah 3 kali sepertiga. Kalau teman-teman sudah bisa, pasti nilainya benar. Kalau nilainya benar, teman-teman bisa, ya itu nanti akan mudah lah ke depannya. Kemudian menentukan nilai polinomial. Untuk menentukan nilai polinomial, salah satu metodenya atau salah satu caranya kita adalah menggunakan nilai substitusi. Contoh, suatu polinomial dapat dipandang sebagai sebuah fungsi fx seperti berikut. Ini adalah pengertian awal, pengertian polinomial seperti ini. Nah, nilai polinomial fx untuk x sama dengan k yaitu fk, maka nilai fk dapat ditentukan dengan cara mensubstitusikan x sama dengan k sebagai berikut. Nah, ini kan fx, ya kan? Ini ada x, ini karena ini fx fungsinya dalam bentuk variabel x, maka di sini variabelnya x, ini variabel x, ini variabel x, dan seterusnya. Nah, ketika x sama dengan k, maka nilai fungsinya berubah dari fx berubah menjadi k. Karena ini variabelnya berubah jadi k, maka di dalam persamaannya juga berubah. Yang awalnya x berubah jadi k, ini x berubah jadi k, ini x berubah jadi k, dan seterusnya. Nah, untuk contoh, misal Vx nya sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 85x kuadrat ditambah 600x. Untuk nilai x sama dengan 5, maka disebut juga dengan V5, atau nilai V5 dapat ditentukan dengan cara substitusi sebagai berikut. Nah, ini kan tadi kan x sama dengan k, maka k nya ini kan tinggal kita ganti atau kita posisinya menggantikan nilai x nya. Nah, di sini nilai x nya sama dengan 5, berarti nilai x di sini hanya kita ganti dengan angka 5. Jadi Vx nya adalah 3x pangkat 3 min 85x kuadrat ditambah 600x. Maka karena x sama dengan 5, maka x nya kita ganti. X nya kita ganti, maka di sini ada 3 kali 5 pangkat 3. Di sini x kuadratnya, x nya kita ganti 5 juga, maka di sini min 85 dikali 5 kuadrat. Kemudian 600x, x nya juga kita ganti 5. Kemudian di sini kita tinggal hitung, 5 pangkat 3 adalah 125, 5 kuadrat adalah 25, kemudian 600 kali 5 adalah 3000, tinggal kita jumlah dan kurangi, maka hasilnya adalah Vx sama dengan 1250. Jadi nilai Vx, ini nilai Vx untuk x sama dengan 5 adalah 1250. Nah, ini untuk bahan latihan soal teman-teman. Ada 6 soal. Setiap contoh tadi adalah satu latihan soal. Ini contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga, dan seterusnya sampai yang terakhir. Satu contoh, satu soal. Silahkan teman-teman coba kerjakan. Kalau ada masalah teman-teman bisa tanyakan juga langsung kepada saya. Insya Allah ini soalnya masih tergolong cukup mudah, cukup bisa dipahami.
Jadi silakan dikerjakan dengan baik. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau mungkin teman-teman belum paham, bisa menghubungi atau tanya saya melalui grup aja ya, lewat grup kelas. Nanti biar ketika teman-teman bertanya, teman-teman yang lain bisa melihat dan juga bisa mempelajari juga. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman, silahkan dikerjakan. Semoga penjelasan dari saya cukup jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.